Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dijumpakan hingga penghujung Ramadan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya setiap ibadah di bulan Ramadan, dengan segala kelimpahan keberkahannya, dengan segala lipat gandanya kebaikan yang diberikan kepada kita khususnya di bulan Ramadan ini. Dan semuanya kita masih diberi izin oleh Allah, maka selayaknya kita mengucapkan syukur kepadanya tak henti-hentinya. Salawat serta salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menginspirasi kita untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama, untuk menjadi manusia yang memberikan kebaikan, memberikan inspirasi juga kepada setiap manusia di sekitar kita. Sahabat-sahabat FLP dimanapun berada, semoga di penghujung Ramadan ini kita masih diberi semangat, dan semangat itu seharusnya semakin berlipat dalam melaksanakan kebaikan. Jika beberapa waktu lalu saya sempat mengulas tentang niat, maka ini saya ingin mengisahkan kembali tentang niat juga, karena niat ini benar-benar menjadi satu pondasi utama dalam menentukan semua perbuatan kita. Perbuatannya itu bisa sama, tapi nilainya bisa jauh berbeda. Nah, itu yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Maka saya ingin menceritakan tentang kisah yang pernah saya baca dalam sebuah buku. Kisah ini tentang tukang bangunan yang sedang membangun masjid. Nah, dua orang ini ditanyakan tentang what they are doing, apa yang sedang mereka lakukan. Mereka ternyata saat itu sedang melakukan menyusun batu bata pembangunan masjid gitu. Orang pertama saat ditanyakan, "Pak, lagi ngapain?" Nah, pertanyaannya sama. Pertanyaan ini sama untuk dua orang itu, dan orang pertama punya jawaban yang cukup berbeda. Ya, sama sih sebenarnya, hanya sedikit berbeda. Kita lihat ya. Kita dengarkan bersama. Orang pertama ditanya, "Pak, lagi ngapain?" Orang pertama ini mengatakan, "Oh ini mas, saya sedang lagi nyusun batu bata ini loh, lagi bangun masjid." Nah, itu jawaban orang pertama. Lalu jawaban orang kedua saat ditanya, "Pak, lagi ngapain?" Pertanyaannya sama. Nah, orang kedua ini punya jawaban serupa tapi berbeda. Beliau menjawabnya, "Oh ini mas, saya sedang membangun masjid, nyusun batu bata ini. Biar saya harus baik nih nyusun batu batanya, biar masjidnya kokoh gitu, biar masjidnya nggak rubuh, terlebih untuk orang-orang yang sedang sholat gitu. Jadi bangunan saya, penyusunan batu batanya harus baik gitu, biar aman semuanya." Nah, perbedaannya kita bisa mendengar itu tadi lebih pada panjangnya jawaban kali ya. Tapi dari panjangnya jawaban itu menentukan seberapa jauh niat itu digantungkan. Orang pertama menjawab, ya hanya menyusun batu bata, membangun masjid, sudah selesai. Nah, orang kedua ditambah
menyusun batu bata harus dengan baik, harus dengan hati-hati, biar kokoh, biar nggak rubuh, terlebih untuk orang-orang yang sedang sholat. Jadi pekerjaan dia merasa pekerjaan dia itu penting, dia punya poin nilai lebih gitu. Nah, aktivitas kita juga harus seperti itu. Kita harus punya jawaban yang bukan panjang sebenarnya, tapi kita harus punya jawaban yang bergantungnya jauh gitu. Tidak berhenti di satu titik. Jika sebelumnya kita membahas hadis yang hadis niat yang orang hijrah itu, nah orang itu hijrah karena pengen menikahi seorang wanita. Selesai. Ya sudah, sampai situ saja yang dia dapatkan. Dia hanya mendapatkan seorang wanita yang dia ingin dia nikahi gitu. Tapi harusnya kalau dia punya niat yang lebih jauh lagi gitu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ya di sanalah gantungan utama kita gitu. Nah, seperti halnya dua orang yang sedang membangun masjid itu tadi, mereka punya pemahaman nilai yang berbeda. Orang kedua merasa bahwa dia mempunyai nilai penting dalam proses pembangunan itu, jadi dia harus hati-hati, jangan sampai dia melakukan kesalahan. Itu yang membuat dia berbeda dengan orang pertama. Orang pertama selesai dengan membangun saja. Orang kedua punya perbedaan nilai. Nah, sekarang kasus yang sering terjadi di antara orang-orang sekeliling kita, mungkin banyak di antara yang kita ketahui para artis gitu, atau ya yang yang sampai melakukan perceraian. Tapi terlepas dari itu, jika tujuan kita menikah, misal sebagai contoh satu peristiwa kehidupan itu yaitu menikah, akan teruji dalam perjalanannya sejauh mana rumah tangga itu dibangun, apakah didasarkan oleh Allah untuk ibadah gitu, atau dalam tanda kutip sekedar untuk mencari menunaikan kebutuhan biologi semata gitu. Biasanya saya melihat ada beberapa pasangan yang akhirnya memutuskan bercerai karena salah satu pasangannya mempunyai kesulitan, tidak bisa memiliki keturunan gitu. Akhirnya karena satu masalah itu mereka memutuskan bercerai gitu. Atau karena pasangannya dirasa sudah tidak cantik lagi gitu, atau dirasa sudah tidak tampan lagi, sampai akhirnya memutuskan bercerai gitu. Kadang saya tak habis pikir gitu, sampai di mana gitu mereka menggantungkan niat itu gitu. Jauh gitu tentang niat ini benar-benar menjadi bahan bakar utama sebenarnya dalam melakukan aktivitas apapun. Tak ada amalan, tak ada pekerjaan yang remeh-temeh di mata Allah selama amalan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguh-sungguhan gitu. Kesungguhan niat yang lurus. Maka jika tadi saya mencontohkan dengan aktivitas, dengan pembangunan masjid yang pertama, yang kedua tentang pernikahan, maka aktivitas-aktivitas lainnya bisa kita lakukan juga gitu, dengan satu niat yang lurus, yang kita gantungkan setinggi-tingginya, sangat mendekat kepada Allah gitu. Dengan begitu aktivitas kita tidak berhenti serta-merta saat ada halangan di depan kita. Aktivitas kebaikan kita tidak selesai begitu saja saat ada orang yang mencemoohnya kita.
termasuk satu faktor lain yang menentukan seberapa jauh, seberapa mampu kita menggantungkan niat itu adalah sejauh mana ilmu yang kita miliki. Tanpa ilmu, bisa jadi gini, orang yang pertama tadi yang membangun, dia nggak punya pengetahuan tentang ternyata proses penataan batu bata itu punya nilai lebih gitu, atau bisa menguntungkan, memanfaatkan untuk dirinya, karena itu akan mempengaruhi proses di masjid itu sendiri. Dan orang kedua gitu, dia tahu ternyata aktivitas pekerjaan saya ibadah, punya nilai seperti itu karena dia punya ilmu gitu. Nah, disitulah ilmu menjadi punya peran yang tinggi. Sama seperti dalam dunia kepenulisan, saat kita berkata tentang teori-teori ilmu-ilmu, bagaimana mengemas cerpen yang baik, bagaimana mengolah diksi yang tepat gitu, itu akan menentukan nilai rasa dari satu cerita yang kita buat gitu. Termasuk seberapa banyak bacaan kita, itu akan menentukan seberapa bernasnya tulisan yang kita hasilkan. Jadi ilmu punya peran penting dalam mempengaruhi sejauh mana kita mampu menggantungkan niat. Maka dari itu, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu dimanapun, usia berapapun, kapanpun. Dan yang terakhir, ilmu itu juga akhirnya berhenti sampai di situ saja tanpa adanya praktek. Berat memang, tapi tanpa amal ya, ilmu tanpa amal ya nothing. Amal tanpa ilmu, apa itu? Ya itulah, ini pengingat untuk diri saya sendiri khususnya, untuk senantiasa meluruskan niat dibarengi dengan meningkatkan ilmunya, lalu kita beramal punya nilai yang lebih gitu. Allah saja memandang orang berilmu itu punya derajat yang lebih tinggi gitu, meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka ayo jangan bosan untuk menuntut ilmu, dengan tentunya proses meluruskan niat itu, proses menggantungkan niat kita lebih tinggi lagi sampai mendekat ke titiknya Allah atau sampai kepada Allah. Mari tidak sekedar menggantungkan cita-cita setinggi langit, setinggi-tingginya, tapi kita menggantungkan niat kita setinggi-tingginya, biar nilai aktivitas kita jadi jauh lebih bermakna. Itu saja, mohon maaf. Kembali saya mengingatkan diri saya sendiri tentang niat ini. Semoga menjadi tazkirah untuk kita semua. Afwan minkum, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.